Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Marif, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Bhayangkara, Surabaya, semester 5 kelas D sore dengan NIM 18143211035. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban tugas 3 soal data mining tentang clustering menggunakan metode K-means dan AHC. Langsung saja. Berdasarkan dari link dataset yang akan kita ambil datanya untuk K-means dan AHC yang berasal dari arsip.ijs.uji.edu tentang Facebook live sellers in Thailand. Kemudian kita download satu file CSV yang bernama live.csv. Setelah kita download dan kita lihat, berikut ini adalah isi dari gambaran file CSV nya. Dalam file CSV tersebut berisi beberapa atribut, yaitu yang pertama status ID, status type, status published, status 6 reaction, 6 comments, 6 shares, 6 likes, 6 love, 6 wows, 6 hahas, 6 sets, dan 6 angries. Selanjutnya pemecahan masalahnya. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python dan Google Colab sebagai editor. Pertama-tama kita langsung saja, kita import terlebih dahulu library apa saja yang dibutuhkan untuk mengerjakan soalnya. Yang pertama kita import NumPy, kemudian Pandas, dan untuk menghitung K-means atau AHC nya menggunakan library Scalar. Selanjutnya, untuk membaca data mentah tersebut, data live.csv, dan mengkonversikannya, kita akan mengkonversikannya ke dalam tabel agar dapat mudah dibaca. Kita menggunakan library Pandas yang sudah kita import sebelumnya. Di sini saya langsung menggunakan URL agar lebih mudah saja untuk update. Kita simpan URL tersebut dalam variabel URL dan kita read menggunakan Pandas. Kita simpan data tabelnya ke dalam variabel df. Lalu kita lihat isi data setelah dikonversikan ke dalam tabel. Di sini terdapat banyak kolom. Kolom yang pertama yaitu adalah status ID, status type, status published, 6 reaction, 6 comments, 6 shares, 6 likes, 6 love, 6 wows, 6 hahas, 6 sets, 6 angries, dan kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Satu, kita lihat info dari atribut datasetnya. Bisa kita lihat bahwa kolom ke 13, 14, 15, 16 atau di sini 12, 13, 14, 15 yaitu kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 adalah kolom yang berisi data NaN atau not a number. Kita akan mengdrop kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 karena tidak diperlukan menggunakan perintah df drop. Kemudian kita lihat tampilan data reviewnya.
bahwa kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 nya sudah terhapus. Bisa kita lihat juga pada tabel tersebut terdapat juga kolom yang bukan AN yang tidak diberikan juga, yaitu yang pertama status ID, status type, dan status published. Kita akan hapus juga kolom tersebut karena tidak perlukan. Sama, kita menggunakan perintah dfDrop, yaitu kemudian kita drop kolomnya, lalu kita simpan sisa kolom yang diperlukannya ke dalam variabel X. Kemudian kita lihat isi kolom dataset setelah kolom tersebut dihapus. Kita membutuhkan kolom 6 reaction, 6 comments, 6 search, 6 likes, 6 love, 6 bows, 6 hahas, 6 search, dan 6 anggris. Bisa dilihat terdapat 7050 raw data dan 9 kolom yang tadi. Kemudian masuk ke soal yang pertama, lakukan analisa cluster pada atribut 6 reaction hingga 6 anggris pada 2 dan 3 cluster. Berikan penjelasan karakter data masing-masing cluster yang dapat. Hitung juga DBI atau David Bounded Index. Pertama-tama kita akan menghitung 2 cluster. Kita hitung menggunakan metode yang pertama, yaitu metode K-means. 2 cluster dari atribut 6 reaction hingga 6 anggris. Menggunakan di sini terdapat sebuah function dari library. Sekarang kita memanggil K-means, kemudian kita isi clusternya berapa, kita isi 2 dan random setnya 0. Setelah itu kita simpan K-means cluster centernya ke dalam variabel centroid, dan juga kita simpan labels dari K-means nya dalam variabel labels 2. Kemudian kita tampilkan perhitungan K-means tersebut dalam bentuk tabel menggunakan perintah data frame yang didapat dari import library Spanda dan centroid untuk datanya menggunakan kolom 6 reaction, 6 comments, 6 search, 6 likes, 6 love, 6 wow, 6 hahas, 6 set, dan 6 anggris. Setelah dijadikan tabel, berikut adalah tabelnya. Bisa dilihat di samping ini adalah label K-means nya. Kemudian kita hitung jumlah label berdasarkan pengelompokan clusternya. Di sini terdapat 2 cluster. Bisa dilihat pada cluster pertama terdapat 151 data, dan pada cluster kedua terdapat 6909 data. Selanjutnya kita akan menghitung nilai DBI atau Davis Bordin Index-nya. Kita menggunakan perintah Davis underscore Bordin underscore score yang terdapat pada library Scalar yang sudah kita importkan tadi. Lalu kita masukkan X itu datanya, datasetnya, kemudian labelsnya yang kita sudah simpan tadi ke dalam variabel labels 2. Nah, setelah dihitung, kita lihat hasil nilai DBI nya adalah 0,4777 8446 727 643625. Setelah kita hitung menggunakan metode K-means, kita hitung juga menggunakan metode HC untuk perbandingan. Kita menggunakan perintah agglomerative clustering yang sudah kita import dari library Scalar. Pada parameter pertama terdapat
n cluster atau jumlah klasternya, yaitu affinity menggunakan Euclidean dan linkage-nya complete. Lalu kita simpan juga labels dari AHC nya di dalam variabel labels to AHC. Kita tampilkan hasil perhitungan AHC tersebut ke dalam bentuk tabel menggunakan data frame dari Pandas, dan kita tambahkan kolom satu lagi label AHC. Bisa dilihat ini adalah tabelnya setelah tabel dari metode AHC, dan di samping ini adalah labelnya. Kemudian kita coba hitung jumlah label berdasarkan pengelompokan klasternya. Kita lihat pada klaster pertama terdapat 7047 data dan klaster kedua terdapat 3 data. Dan kita hitung nilai Davis Bordens score atau DBI nya. Nilai DBI nya adalah 0,101203964235929. Bisa kita simpulkan antara metode Cummins dan AHC lebih kuat metode AHC karena kan nilai DBI yang lebih kecil. Selanjutnya 3 klaster kurang lebih sama seperti yang 2 klaster. Di sini cuman kita ganti parameter n klasternya menjadi 3 karena datanya juga sama, yaitu dari 6 reaction sampai 6 iris. Setelah itu kita tampilkan perhitungan kami tersebut dalam bentuk tabel. Setelah kita tampilkan, kita lihat label Cumminsnya di samping ini. Setelah itu kita coba hitung jumlah labelnya berdasarkan pengelompokan klasternya. Yang 3 klaster. Jadi lihat klaster pertama terdapat 137 data, dan pada klaster kedua terdapat 6429 data, dan pada klaster ketiga terdapat 484 data. Selanjutnya menghitung nilai DBI atau Davis Borden Index-nya. Ini adalah nilai DBI nya 0,5 bla 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 bla. Selanjutnya kita hitung menggunakan metode AHC, sama seperti di atas menggunakan fungsi perintah agglomerative clustering menggunakan parameter pertama n clusternya 3, kemudian Euclidean dan complete. Kita simpan juga labelnya ke dalam labels 3HC. Lalu kita tampilkan perhitungan data HC tersebut ke dalam bentuk tabel, dan di samping ini adalah label AHC nya. Setelah itu kita hitung jumlah label berdasarkan pengelompokan klasternya. Bisa dilihat pada klaster pertama terdapat 6995 data, dan pada klaster kedua terdapat 3 data, dan pada klaster ketiga terdapat 52 data. Nah, selanjutnya nilai DBI dari AHC 3 klaster yaitu adalah 0,2765759 dan seterusnya. Dan kita bisa simpulkan antara metode Cummins dan AHC lebih akurat metode AHC ini karena kan nilai DBI yang lebih kecil. Selanjutnya nomor 2, soal nomor 2, melakukan analisa cluster pada atribut 6 reaction, 6 comments, 6 search, jumlah cluster bebas. Informasi apa saja yang Anda dapat, hitung juga nilai DBI. Yang pertama-tama kita ambil terlebih dahulu kolom apa saja yang diperlukan berdasarkan soal, yaitu kolom 6 reaction, 6 comments, dan 6 search. Kita masukkan ke dalam tabel menggunakan Pandas data frame.
Pertama kolom 6 reactions, 6 comments, dan 6 shares. Itu adalah data yang kita butuhkan. Kita hitung terlebih dahulu Kamins cluster bebas. Di sini kita menggunakan 4 cluster. Pertama kita hitung Kaminsnya menggunakan perintah Kamins dari library Escalar, dan in cluster kita masukkan 4 dan random state 0. Setelah itu kita tampilkan hasil perhitungan Kamins tersebut ke dalam bentuk tabel. Dan itu adalah hasil tabelnya, dan sebelah ini label Kaminsnya. Selanjutnya kita hitung jumlah label berdasarkan pengelompokan klasternya. Pada klaster pertama terdapat 6.298 data, pada klaster kedua terdapat 52 data, dan pada klaster ketiga terdapat 443 data, dan pada klaster keempat terdapat 267 data. Selanjutnya kita menghitung nilai DPI dari metode Kamins tersebut menggunakan perintah Davis Boolean Score. Bisa kita lihat hasilnya adalah 0,619064 dan seterusnya. Selanjutnya kita hitung menggunakan metode AHC sebagai perbandingan menggunakan perintah agglomerative clustering, dan kita masukkan jumlah clusternya 4, affinity Euclidean, dan linked complete. Setelah itu kita tampilkan data AHC tersebut ke bentuk tabel, dan sampingi labelnya, dan kita hitung jumlah label berdasarkan pengelompokan cluster. Cluster yang pertama terdapat 116 data, pada cluster kedua terdapat 696.922 data, pada cluster ketiga terdapat 9 data, dan pada cluster keempat terdapat 3 data. Selanjutnya kita hitung nilai DPI atau Davis Boolean Index-nya. Di sini kita lihat nilai DPI-nya adalah 0,354118 dan seterusnya. Dan kita bisa simpulkan pada soal nomor 2 ini antara metode Kamins dan AHC lebih akurat metode AHC dikarenakan nilai DPI yang lebih kecil. Selanjutnya pada soal nomor 3, lakukan analisa cluster pada atribut 6 love, 6 dan 6 Inggris, jumlah cluster bebas, informasi apa yang Anda dapat, dan hitung juga DPI. Kita ambil terlebih dahulu kolom apa saja yang diperlukan berdasarkan soal. Hitung pertama kolom 6 love dan 6 Inggris. Kita tampilkan kolomnya, yaitu sebagai berikut. Lalu kita hitung data tersebut terlebih dahulu yang menggunakan metode yang pertama, yaitu metode Kamins cluster bebas. Di sini saya menggunakan 2 cluster. Kita hitung Kaminsnya, kita masukkan 2 cluster, jumlah clusternya, dan random set-nya 0. Kita tampilkan hasil perhitungan Kamins tersebut dalam bentuk tabel menggunakan pandas data frame. Setelah itu kita lihat di sampingnya adalah label Kaminsnya, dan kita hitung jumlah label berdasarkan pengelompokan clusternya. Pada cluster pertama terdapat 308 data, dan pada cluster kedua terdapat 6.742 data. Selanjutnya kita hitung nilai DPI-nya atau Davis Boolean Index. Nilai DPI-nya yaitu 0,483401,557 dan seterusnya. Selanjutnya kita hitung menggunakan metode AHC, menggunakan perintah agglomerative clustering. Kita masukkan jumlah clusternya 2,
affinity Euclidean linked complete fit X, yaitu pada data X, variabel X. Kita tampilkan hasil perhitungan AAC tersebut dalam bentuk tabel menggunakan pandas data frame. Satu, kita lihat tabel AAC nya, di samping itu labelnya. Kita hitung jumlah label berdasarkan pengelompokan klasternya. Pada klaster pertama terdapat 46 data dan pada klaster kedua terdapat 7004 data. Selanjutnya kita hitung nilai DBI atau Davis Baldwin Index-nya. Nilai DBI pada klaster dua klaster AAC, ya, data tersebut adalah 0,2666, 30794, 0309 dan seterusnya. Bisa kita simpulkan antara metode Cummins dan AAC lebih akurat metode AAC dikarenakan nilai DBI yang lebih kecil. Sekian dulu presentasi jawaban tugas 3 tentang clustering mata kuliah data mining. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.